Salam Sobat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, saat ini kita akan melihat bagaimana pelayanan hambanya Pastor Andi Simon yang melayani orang yang mengalami gangguan setan, di mana di rumahnya seringkali terjadi penampakan setan, ya, penampakan noni Belanda, penampakan kuntilanak, dan juga gangguan-gangguan yang lain. Nah, sahabat kasih Tuhan, sesungguhnya apa yang terjadi, dan kita akan melihat bagaimana hambanya Pastor Andi Simon melayani dan mendoakan rumah tersebut. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Coba share sedikit kepada pemirsa jadi kesaksian ini, apa dan kenapa mengundang kami ke sini? Iya, terima kasih Pak Pastor. Sebenarnya saya beserta istri mengundang ke sini untuk melihat dan membersihkan rumah ini. Karena kita sudah tinggal di sini sudah hampir setahun. Oh, setahun ya? Ya, sudah hampir setahun. Memang dari awal begitu banyak kejanggalan-kejanggalan yang awal saya masuk ke rumah ini. Tapi saya mungkin sebagai pria mungkin agak kuat ya. Lebih kuat? Ya, agak kuat saya. Nah, ketika saya misalnya kerja, misalnya saya kan kerja di kapal. Oh iya. Berapa lama itu Pak Bapak tinggal ke rumah? Sekitar 8 hari. Wow, Kurang lebih 8 hari. Ya. Dan Ibu sendiri? Ya, istri sendirian. Apakah ada yang membantu di sini? Nggak ada pembantu. Oh. Saya pindah dari Solo, saya resign. Saya resign kerja karena ya namanya istri ya, dari dulu saya menolak. Jadi saya pun resign kerja nggak boleh sama pemilik perusahaan. Karena kan mungkin bukannya sombong ya Pastor, orang kita kan diminta Tuhan untuk kerja pun harus memberkati dan sepenuh hati. Kebetulan ya puji Tuhan saya kepala keuangan juga di perusahaan ekspor import. Jadi beliau nggak mau. Kota Solo nih? Di Boyolali kota. Iya. Jadi dulu saya dari Sampurna, grup Sampurna Rokok, keuangan juga 14 tahun. Saya resign merawat ibu sampai meninggal. Wah, mulia sekali. Iya, itu saya merawat semuanya, saya tinggalin, saya resign nggak boleh sama grup Sampurna Madiun. Akhirnya saya tidak pernah takut ya, puji Tuhan di saat saya bekerja ke sana sini banyak orang yang mengenal bapak ibu saya karena mereka disekolahkan ibu saya tanpa anaknya tahu. Iya. Jadi banyak yang datang ke rumah, aku dulu disekolahkan orang tuamu. Itu di kota mana? Di Boyolali. Oh, Boyolali ya. Bahkan mereka jadi pengusaha ayam. Terus makan dulu saya nggak bisa makan, ibumu ngejak makan saya, ngajak makan nggak ngasih, ayo datang ke rumahku kita makan satu meja. Jadi saya di situ menangis gitu loh. Ternyata orang tuaku tuh tangan kanan memberi, tangan kiri disembunyiin. Anaknya nggak tahu semua. Gitu, makanya saya keluar kerja itu pun kaget dengan kondisi kok saya sering diberi penglihatan noni-noni Belanda ya, gitu. Jadi dia mengganggu saya terus. Terus mohon maaf ya Pastor, seperti yang saya ceritain, serangan dari daerah sana itu kan semakin gencar. Iya, jadi untuk itulah Pastor bersedia datang, ya. Nanti kita cek sebentar apakah bagaimana dan seperti apa. Namun yang pasti, ketika doa orang benar dinaikkan, maka roh di luar kekudusan Tuhan, roh di luar daripada surga itu tidak akan berani untuk memanifestasikan sosoknya di dalam lingkupan coveringnya hadirat Tuhan. Iya. Kalau dari Bapak sendiri gimana? Ya itu Pastor, karena saya tinggalin karena istri saya kan sering, ya itu tadi dia bilang melihat noni Belanda, orang-orang tidak berkepala, dan juga sering digangguin, terutama kamar yang biasa kita pakai tidur. Kita sebentar langsung cek ya. Hawanya itu berbeda. Cuma mungkin kalau dari diri saya sendiri, mungkin pas memang waktu pertama saya masuk rumah itu 1 minggu saya memang begitu, tapi memang dulu saya hardik dia. Itu kuntilanak.
saya hardik dia karena dia ketawa di depan saya. Iya. Dia pas di depan. Nah, ini menarik. Pemirsa, kata hardik ini adalah ajaran Tuhan sebetulnya. Ya. Hardik roh jahat, hardik masalah, hardik angin tofan. Ya, hardik ketakutan. Jadi jangan beri celah untuk ketakutan, intimidasi masuk dalam pikiran kita. Jangan menjadikan pikiran kita sebagai museumnya roh ketakutan, tapi kita harus apa? Hardik. Iya, karena itu mungkin secara tiba-tiba Pak Pastor. Karena saya juga di situ saya kaget, saya pun langsung itu tiba-tiba itu muncul, saya hardik dia, saya bilang itu kamu pergi, kamu tidak ada hak di sini, di rumah ini. Yes. Karena ini saya yang berkuasa di sini. Nah, apa yang terjadi setelah Bapak hardik itu? Itu tidak ada suara lagi, dia Berarti. pergi. Saya pas keluar, saya lihat sendiri. Mungkin saya pun tidak bisa melihat ya, itu pas kebetulan aja ada di pohon ketapang di situ. Iya. Dia di situ. Habis itu ya saya mata ke lain lagi, ya itu sudah hilang. Habis itu tidak pernah ada muncul lagi, dan apapun sampai di situ saya nggak pernah muncul lagi. Iya. Mungkin ya, tapi istri saya. Nah. Istri saya yang sering merasakan, karena apalagi saya tinggalin gitu. Nah, ini pemirsa, ini menariknya apa? Iman itu personality. Sekalipun terikat hubungan suami istri, tapi di sini kita bisa melihat kesaksian bahwa suami ini memiliki iman dan dia menghardiknya. Ya, jadi iman itu bukan ikut-ikutan, tapi iman dipraktekkan dalam diri sendiri. Dan sebentar saya mau doakan ibu, kita sepakat ya. Ibu ini biar juga imannya hidup. Ya, dan gangguan-gangguan intimidasi, roh-roh tumpas, roh kegelapan, tumbal yang ditanam puluhan tahun yang lalu sebelum berdirinya bangunan ini itu pasti ada, ya, supaya free, clear, in Jesus name. Iya, iya, silakan. Selama di sini itu setan itu berwujud hewan ya. Seperti yang saya bilang, Wah, ular yang bukannya lari tapi meloncat Iya, ke iya. saya. Itu adalah hewan melata berkaki 1000. iya, Terus akhir-akhir ini cicak. Cicak tuh aneh kenapa larinya ke saya, Pastor. Dan warnanya itu perutnya hitam. iya. Kemarin waktu kita kunjungan ke Pastor, ada cicak sekarat di sini. Pas pulangan. Iya. Dan cicak itu selalu mengawasi saya di sudut kanan. Jadi kan saya pindah di sini ya. Iya. Kalau di sana saya aneh aja, ini cicak ngapain? Selalu diam di situ dan mukanya ke tembok terus, nggak bergerak. Oke, kita langsung cek ya Iya. ke tempat kamar utama yang dimana seringkali terjadi gangguan. Baik, kita akan langsung cek. Ya, silakan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Clear in Jesus name. Suhu normal. Biasanya saya sehari ganti baju 3 kali. Suhu normal maksudnya gini, kalau kita sakit, AC kita jadi kedinginan, panas kepanasan. Tidak normal kan? Tapi hari ini, lihatlah. Ya, pesan saya cuma satu. Baca firman Tuhan. Amin. Oke, pesan selesai. Ya, saya kasih Tuhan, puji Tuhan ya, ketika Pastor Andi Simon sudah melayani dan mendoakan ya, suasana rumah tersebut langsung berubah, saya kasih Tuhan ya. Saya kasih Tuhan, tentunya rumah berhantu atau rumah yang mengalami gangguan setan itu ada latar belakangnya. Apa yang menjadi latar belakang rumah tersebut? Mungkin di sana pernah terjadi peristiwa pembunuhan, ataupun mungkin rumah tersebut ya ketika dibangun ditanam sesuatu ya yang menyebabkan ada perjanjian dengan setan. Nah, saya kasih Tuhan, selanjutnya hambanya Evangelis Daud Tony akan mengupas tuntas tentang hal ini ya, dan juga pengalaman beliau ya menangani yaitu sebuah pabrik yang mengalami gangguan roh jahat, gangguan setan, dan tentunya pengalaman beliau di dunia mistis karena beliau sendiri adalah mantan dukun santet. Mari kita akan lihat hambanya
Evangelis Dotoni di dalam pembahasannya mengenai yaitu pelayanan tempat angker ataupun tempat berhantu dan pengalaman beliau dalam menanganinya. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita harus pelajari dulu latar belakang rumah. Kenapa rumah itu bisa angker? Semua rumah yang angker ada setannya, pasti ada namanya sejarahnya. Pasti ada apa, saudara? Ada sejarah. Pertama, tempat itu adalah kasus pembunuhan. Kalau yang dibunuh laki-laki, sering muncul roh laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan, sering muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh bencong, akan muncul roh lain. Mau kemana, Hendro? Nah, nyempet. Makanya kalau satu rumah sering ada penampakan bayangan hitam, setelah itu ada penampakan roh. Nah, itu dulu pasti tempat pembunuhan. Nah, darahnya menuntut. Apa, saudara? Darahnya apa, saudara? Darahnya menuntut. Nah, kasus seperti ini, darah harus dihadapi dengan darah. Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Nah, tidak ada darah yang lebih kuat melebihi darah Habil kecuali darah Yesus. Ingat, Habil dibunuh, darahnya bisa menuntut. Makanya semua kasus rumah angker itu darah yang menuntut. Nah, makanya dalam kasus rumah angker harus ada doa namanya darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Itu doa khusus. Nah, ini pengalaman bukan doktrin. Saya suatu kali pernah nangani satu kasus sebuah pabrik di Jawa Timur. Saya ini tentang Jawa Timur ini ada kenangan yang bagus, Andrew. Ini tak sejak gini-gini ya. Ada cerita. Saya dijemput ya kira-kira tahun lalu ya. Ada gereja, Pak Daud, ini ya ngisi khotbah, ngisi gini-gini. Oke, udah. Jemput di Solo. Atau dijemput di Solo, sopir itu batuk-batuk gini. Gitu loh. Udah toh? Saya datanya satu mobil sama saya sampai Ngawi. Di tol itu. Sopir gini, Pak, saya udah lepas masker semuanya. Saya ini sebenarnya isolasi mandiri, Pak. Hah? Bahkan di Jawa Timur saya tidak selalu, Pak. Saya kena corona, Pak. Tapi Pak Pendeta nyuruh saya untuk jemput Bapak. Hah? Sekarang gini, apa saya mau keluar dari mobil? Udah sampai Ngawi di tol ya? Saya ngomong sama dia, gimana Pak Daud? Ya lanjut aja dah, pasrah sama Tuhan aja udah. Sampai ke Surabaya, udah ngomong-ngomong, Pak Pendeta, itu sopirnya kena corona. Hah? Pendetanya menjauh ke saya toh? Jarak 3-4 meter gitu. Saya ngomong, kamu yang nyuruh, akhirnya takut juga. Satu. Makanya saya Jawa Timur deh, saya lupa. Nah, jadi pabrik ini dulunya tempat pembantaian zaman PKI. Di situ banyak sekali penampakan-penampakan roh, bahkan itu setiap jam 6 sore, itu kabel itu bisa jalan sendiri-sendiri. Mesin jalan sendiri. Satpam aja sampai takut. Lebih baik dipecat daripada masuk malam katanya. Udah geger itu tempat. Panggillah pendeta. Ini pengalaman bukan doktrin. Begitu panggil pendeta. Panggil pendeta, didoain demi nama Yesus, setan keluar. Kasih minyak urapan.
pendetanya keluar, pendeta keluar, setannya masuk lagi dah. Sampai dipanggil pendeta, luar negeri, dalam negeri, ekspor import. Nah, sampai perusahaan itu ada namanya RUPS, bahas masalah setan. Kenapa? Kalau malam tidak kerja, kan pabrik ada 3 shift, pabrik rugi. Nah, akhirnya mereka rundingan-rundingan gini, saya dipanggil. Saya doain yang pertama, demi nama Yesus setan keluar. Pak, Bapak jangan pulang dulu ya, karena yang sudah-sudah pendeta yang lain sama, gitu dah. Saya tunggu saudara. Bener, busuk kesurupan lebih banyak. Saya berdoa sama Tuhan, gimana caranya ini? Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, waktu doa dikasih ayat ini, dengan darah anak domba. Apa saudara? Dengan apa? Tapi ingat ya, ini kasus tertentu. Saya doa, saya pakai namanya anggur perjamuan kudus. Anggurnya asli, bukan sirup, Andrew. Waktu itu saya keliru beli wine yang angkanya tua. Saya masih ingat zaman itu ya 500.000. Itu dalam pelayanan pengusahaan setan paling tekor itu saya. Paling rugi itu. Kenapa? Wine asli. Aku sendiri aja hidup susah waktu itu. Waktu itu saya masih sekolah Alkitab saya. Udah, saya beli. Saya doain anggur itu, doa darah Yesus, sucikan ini, saya doa anggur itu, ubah anggur ini menjadi darah Yesus untuk mengalahkan iblis, menghancurkan kegelapan. Ubah anggur ini, sucikan dengan darah Yesus menjadi meterai darah Yesus, meterai kuasa darah Yesus. Saya doa anggur itu dari darah Yesus. Saya percikan anggur itu. Tapi ingat ya, ini kasus khusus, bukan doktrin. Bukan doktrin, ini pengalaman pribadi. Jadi tidak semua kasus harus sama, beda. Ada satu tempat, itu tempat di mana orang-orang PKI itu dibunuh di situ. Dan tempat itu ditanemin apa saja, mati. Saya lihat lubang itu, saya percikin dengan anggur kuasa dari Yesus itu. Saya doa. Setelah itu, saya pulang, nunggu lagi 1 minggu. Setan itu keluar, dan sampai sekarang tidak ada kasus lagi. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang harus dengan darah Yesus. Tapi ingat, ini bukan doktrin, ini pengalaman pribadi. Waktu saya dari tim pengamanan khusus dulu, kan sering ya jenderal dikirimin setan-setan tuh banyak banget. Saya masih ingat itu. Saya kalau doa bahasa roh, beliau senang sekali, dikira mantra. Saya masih ingat itu. Saya ditanya sama dia, itu apa itu? Doa apa itu Pak Daud? Oh itu bahasa roh. Oh. Makanya setiap kali doa dia ngomong, yang itu doa itu lagi. Ya, kalau belum ada itu dia belum mantap gitu loh. Ya udah. Nah, setiap mobil-mobil untuk pengamanan khusus itu saya kasih percikin anggur perjamuan kudus. Dan beliau bukan orang Kristen. Dan terjadi di santet apapun tidak mempan. Jadi memang ada kasus-kasus tertentu itu dengan darah Yesus. Nah, kalau di gereja ada namanya anggur perjamuan kudus. Nah, dari pengalaman situ saya mulai berpikir, wah ini kalau saya ajarkan pasti ribut ini. Pasti ribut. Karena hal-hal seperti ini kan kadang pro dan kontra. Makanya hal seperti ini sebenarnya saya tidak mau bahas. Karena pro dan kontra gitu.
Tapi kenyataan di lapangan seperti itu. Nah, ini pengalaman pribadi. Makanya kadang orang berpikir, perjamuan kudus itu bisa enggak? Bisa. Nah, tapi kalau saya bahas lebih dalam lagi, pasti ribut gitu loh. Jadi makanya saya tidak mau ribut gitu. Makanya you percaya terserah, percaya ya sudah. Karena apa? Pengalaman bukan doktrin. Tapi kasus-kasus tertentu yang berat loh ya, itu dengan kuasa darah Yesus. Nah, saya gunakan perjamuan kudus. Jadi saya minta maaf sama yang ahli-ahli teologi ya, kalau kurang berkenan. Tapi pengalaman mengatakan demikian. Yang penting selesai. Jadi kalau saudara menghadapi satu kasus yang seperti Andrew bicara tadi, ya, bisa gunakan cara itu. Tapi ingat, saya tidak mau berdebat. Karena di lapangan seperti itu. Saya waktu di pengamanan khusus pun lakukan hal yang sama. Oke. Jadi kalau misalnya di rumah angker itu cukup kita gimana Pak nanti? Oleskan dengan darah Yesus atau Gini ya, cukup tergantung iman. doa? Ada yang pakai anggur perjamuan kudus, ada yang tidak pakai anggur. Kan tergantung imannya. Darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Itu tanpa ngasih anggur perjamuan kudus. Tergantung imannya. Nah, tapi terus terang secara pribadi, saya kalau kasus yang berat sekali, apalagi dulu menyangkut keamanan negara ya, saya gunakan itu. Karena musuhnya kan terus terang ya, bukan dukun kelas lokal ya, ekspor import gitu loh. Karena waktu saya di pengamanan khusus dulu, itu menghadapi dukun dari Myanmar, Thailand, Tibet, India. Wah, kalau kelas udah pengamanan khusus sudah bukan kelas kecil-kecil, kampung-kampung, enggak. Itu dukunnya itu sampai ada yang dari China, Tibet, Nepal. Jadi itu waktu di pengamanan khusus itu, saya itu menghadapi kasus pengusiran setan, kasus pengamanan khusus di presiden ya. Itu sudah, maaf ya, bukan kelas yang apa ya, lokal tuh enggak, dan kelas berat semua. Dan waktu kelas berat itu kuncinya satu saya gunakan, perjamuan kudus. Boleh percaya atau tidak, silahkan. Tapi saya sudah membuktikan 10 tahun saya jaga presiden dan tidak pernah gagal dalam tugas. Nah, tapi hal ini kalau saya bicarakan ribut gitu loh. Tetapi kalau mereka sendiri yang terjun, ya bingung juga. Karena kalau penting bagi saya, penting selesai udah gitu. Oke? Sahabat yang kasih Tuhan, tentunya iblis akan selalu berusaha untuk menggoda manusia ya, untuk yaitu membuat manusia tidak nyaman, membuat manusia tidak damai sejahtera ya, membuat manusia ketakutan, bahkan membuat manusia jauh daripada Tuhan. Sahabat yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita untuk melawan iblis. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 demikian firman Tuhan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, sahabat kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa tunduklah kepada Allah. Tunduk pada Allah berarti kita menggunakan otoritas Tuhan di dalam hidup kita untuk melawan iblis. Tunduk kepada Allah berarti kita taat kepada Tuhan, dan lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan dengan kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga iblis akan lari daripada kita. Karena itu usir iblis dalam nama Yesus. Karena itu tangking iblis dan juga tipu dayanya, dan juga yaitu ya pekerjaannya untuk menggoda kita, untuk menakut-nakuti kita ya, untuk membuat kita tidak nyaman, untuk membuat kita tidak damai sejahtera, sehingga iblis akan lari daripada kita.
Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Demikian sahabat kasih Tuhan, pembahasan yang dibahas saat ini kiranya menjadi berkat bagi sahabat terkasih. Jikalau sahabat diberkati melalui pembahasan ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran. Dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.